Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi pengetahuan itu bergerak biasanya dari proposisi, terus judgment, terus habit of mind. Jadi hidup ini kan kita sebenarnya bukan kebenaran ke kebenaran, tapi dari keyakinan ke keyakinan. Keyakinan itu isinya apa? Proposisi yang kita judgment, kita nilai sebagai benar, kemudian jadi kebiasaan. Itulah keyakinan. Jadi ada pernyataan yang kita yakini benar, kemudian kita jalankan sehingga jadi kebiasaan. Oke. Jadi hidup itu keyakinan. Makanya agama itu sifatnya sangat emosional. Kenapa? Karena dia jadi habit. Dia menyatu dalam dirimu. Kesenggol dikit kamu bisa marah. Karena yang disenggol itu hidupmu, habitmu. Begitu dia dianggap salah, seolah-olah hidupmu selama ini itu salah semua. Itu yang bikin orang emosional. Jadi, kok aku dianggap salah, berarti aku salah kabeh selama ini, kan begitu. Ketika agama disenggol dianggap salah. Jadi ada proposisi, ada judgment, ada habit of mind. Keyakinan kita, apapun sebenarnya, tidak cuma agama, itu prosedurnya semacam itu. Dulu kita dikasih proposisi-proposisi oleh ustadz kita, oleh guru kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini kan proposisi-proposisi. Dari situ terus di judgment, ada level judgment bahwa ini pasti benar loh, ini tidak mungkin berubah loh. Terus dari situ jadi habit. Biasa sudah. Jangankan yang agama, mungkin kalian yang pengajian kayak gini nih, kalau sudah jadi habit, tidak ngaji rasanya nggak enak. Wah, nggak ngaji ya, eman-eman. Kemarin biasanya ngaji. Biasanya yang keluar Jogja itu biasanya merindukan dulu ya, enak ngaji. Sekarang tidak ada di sini. Ada beberapa yang ngomong ke saya begitu. Tapi waktu di sini, waktu ngaji dia bosan, ngantuk. Iya, gayanya waktu sudah nggak di Jogja, wah saya pingin ngaji lagi Pak. Padahal waktu ngaji ya dia ngerti juga ndak, paling ngantuk sambil angop. Nah, itu habit. Jadi pembiasaan. Makanya biasakanlah dirimu untuk yang baik-baik. Karena ternyata hidup kita itu kuncinya ada di habit. Dan hidup kita, jangan salah, bukan kebenaran ke kebenaran. Kalau kebenaran yang hakiki itu kita semua mengejar ke sana. Intinya keyakinan ke keyakinan. Beda pendapat di antara kita itu berawal dari beda yang kita yakini. Bukan beda kebenarannya. Kebenarannya mungkin sama, tapi caramu meyakini kebenaran itu mungkin beda-beda. Itulah yang melahirkan macam-macam pendapat. Maka jangan dimarahi mereka, habituasinya berbeda. Pembiasaan hidupnya beda. Ada orang yang srek pakai jubah, ada yang sreknya pakai sarung, tidak masalah. Habituasi. Jadi itu urusannya keyakinan demi keyakinan. Proposisi yang dia punya dengan proposisimu mungkin beda. Yang kamu anggap benar dengan yang dia anggap benar mungkin beda. Nah ini kalau di Charles Peirce namanya dasarnya keyakinan. Dari sinilah nanti lahir belief, lahir habit of mind, dan seterusnya. Jadi ini teori yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi dari keyakinan lahirlah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya dari situlah muncul ideologi. Nanti kelanjutannya ke sana. Jadi setelah pembiasaan ada ideologi. Terus, nah, tadi kan awalnya keyakinan yang dibiasakan. Keyakinan itu sendiri munculnya dari mana? Kalau Charles Peirce, keyakinan itu muncul dari 4 jalur. Ada namanya tenacity, ada yang namanya authority, ada yang namanya a priori,
ada yang lewat jalur saintifik, jalur ilmu pengetahuan. Oke. Tenacity ini yang paling banyak kita lakukan. Tenacity itu meyakini sesuatu karena sesuatu itu yang selama ini berjalan. Tanpa kita benar-benar paham apa sesuatu itu. Itu namanya keyakinan melalui jalur tenacity. Ya misalnya kayak tadi ya, kita yakin bahwa kepribadian bangsa kita adalah Pancasila. Kamu yakin 100%. Kenapa? Semuanya juga begitu di Indonesia. Yang lain juga begitu. Itu namanya tenacity. Jadi meyakini sesuatu karena yang lain begitu. Kayak kamu, kenapa kok kamu enggak ke Jakarta? Teman saya semua enggak ada yang ke Jakarta tuh Pak. Berarti ya menurut saya lebih pas enggak ke Jakarta. Argumen kayak gini namanya menemukan keyakinan melalui tenacity. Kenapa kamu ke Jakarta? Yang lain juga ke Jakarta Pak. Ini namanya tenacity. Oke. Tetangga saya berangkat ke Jakarta. Kemarin sudah tak ceritain ya. Alasannya simple. Kapan lagi lihat Monas gratis? Iya, dia seneng waktu pulang dia cerita, wah ternyata kados ngoten nggih Pak Faiz, Monas itu dhuwur ya, kapan nih nonton Monas. Dia senang, bahagia sekali. Itu jasanya 212 itu. Alhamdulillah ya. Loh ini kan waktunya liburan, kapan lagi ada liburan gratis? Ada yang kayak gitu. Karena ikut yang lain. Yang lain pada berangkat ya. Kalau nggak berangkat gimana? Itu tenacity namanya. Oke. Apa jelek Pak gini? Ya enggak. Kalau kamu anti tenacity malah enggak bisa hidup. Sebagian besar hidupmu pakai ini. Karena yang lain begitu. Kalau nggak percaya coba ya. Di sini pakai celana. Coba kemarin waktu ngaji, yang kesini pakai sarung sama kopiah, saya juga pakai sarung sama kopiah. Kamu kesini kalau pakai celana jin mesti, waduh, yang lain kok pakai sarung. Besoknya mungkin kamu ngaji ganti, kamu pakai sarung, pakai kopiah, atau nggak jadi ngaji. Ya kan? Kita sering begitu. Begitu masuk ke lokal tertentu, wilayah tertentu, mesti kamu lihat yang lain bagaimana. Yang lain begitu ya saya enggak. Makanya saya sering tanya mahasiswa waktu di kelas itu, kenapa sih kok sukanya duduk di belakang? Itu kebanyakan ternyata ya biasanya begitu Pak. Jarang yang ujuk-ujuk nyari duduk, biasanya nyari di belakang. Jadi argumennya biasanya begitu. Padahal lo kok di depan mengerikan, apa dosennya bikin kamu takut? Ya enggak, ya biasanya begitu aja. Itu namanya tenacity. Jadi keyakinan bahwa itu benar karena biasanya begitu. Yang lain juga begitu. Oke. Terus yang kedua, authority. Kalau ini lebih cerdas sedikit. Ada otoritas yang kamu percaya. Kayak ke dokter tadi. Saya sakit, terus aku percaya ke dokter. Kenapa? Dokter yang ngerti tentang kesehatan. Itulah. Kalau tenacity tadi, kenapa kamu ke dokter? Yang lain juga ke dokter ya. Anda. Kalau authority, kamu ngerti dokter ini yang punya otoritas kesehatan. Kalau tenacity tadi, kalau tetanggamu sakit terus ke bengkel, kamu juga ikut ke bengkel. Kalau authority, enggak, kamu ngerti. Kok kamu mau-maunya ikut ulama itu dalam bidang ini? Iya, karena saya tahu dia ahli bidang itu. Ini namanya menemukan keyakinan, menemukan kebenaran lewat jalur authority. Otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, mungkin ideologi. Jadi namanya otoritas. Kamu anggap ini lebih punya otoritas dibandingkan yang lain. Jadi
mencari kebenaran lewat jalur yang kamu anggap ahlinya. Sekarang kan banyak orang yang susah sekali memahami fenomena otoritas ini. Saya sering cerita ya, banyak teman-teman kita yang dengan yakinnya bilang bahwa kita umat Islam ini harus kembali pada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Ini benar 100%. Cuma kembali pada Al-Quran dan sunnah itu bukan barang simpel. Wong kita ngaji aja pelekak-pelekuk, andalannya Quran dan terjemahan. Agak susah. Kita butuh orang yang ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Mau tidak mau ya butuh ulama. Saya sering cerita itu kan, kayak di Semarang kemarin saya cerita bahwa ada yang tanyakan, Pak, kita kan harus kembali pada Quran dan sunnah. Iya, tapi dalam sejarahnya kembali pada Quran dan sunnah di kalangan umat Islam itu di catatan saya ada 4 gaya. Yang pertama gaya letterlek tadi. Apa bunyinya? Yaitu langsung diakses sendiri. Ini menurut saya untuk bisa gaya letterlek ini orangnya harus ampuh, dia harus pointer, menguasai ulumul Quran, ulumul hadis dan banyak cabang yang berkaitan termasuk bahasa Arab. Bukan tidak boleh, boleh. Kalau ada orang ngomong kita harus kembali pada Quran dan sunnah sendiri, ngerti langsung, bagus. Ning ya butuh kemampuan, butuh kapasitas. Yang kedua ada gaya kayak para pembaharu, mujaddid. Mereka juga kembali pada Quran dan sunnah. Cuma orang-orang ini punya keyakinan Al-Quran dan sunnah itu terbatas. Ada yang ketiga yaitu ijtihad. Kita kembali pada Quran dan sunnah, tapi kalau problemnya tidak terakomodir dalam Quran dan sunnah, ijtihad. Itu gaya kedua. Ini sama-sama kembali Quran dan sunnah tapi akalannya dipakai dengan ijtihad. Ada gaya ketiga, kembali pada Quran dan sunnah tapi karena aku ndak ngerti, aku ini lemah, ya aku ikut orang yang pinter, aku ikut lembaga yang ngerti, organisasi yang ahli di situ. Maka terus orang-orang ini ikut ulama, ikut kiai, ittiba, masuk ke madhab tertentu, aliran tertentu, nggak masalah. Jadi kalau kamu, saya Pak, ikut kiai ini Pak, pendapatnya tentang ini bukan berarti kamu ndak kembali pada Quran dan sunnah. Kamu juga kembali pada Quran dan sunnah, tapi kamu sadar kelemahanmu, kamu ikuti beliau yang lebih ngerti tentang Quran dan sunnah. Jadi tidak harus kamu jujuk sendiri, karena kalau kamu jujuk sendiri ora tekan. Wong kamu masih Iqra juz 3. Nah, jadi ini juga gaya kembali pada Quran dan sunnah. Ada juga yang lebih ekstrim, kita menyebutnya kelompok liberal. Kalau kelompok liberal ini kembali pada Quran dan sunnah tapi tidak letterleknya, hanya visi dan misinya, isinya Al-Quran dan sunnah. Jadi letterleknya ndak, ayat ini punya semangat apa sih, ayat ini punya misi apa sih, itu yang diwujudkan, tidak harus letterlek. Ini biasanya teman-teman dari sayap kiri, kelompok liberal. Nah, menurut saya ya semuanya itu masuk kategori kembali pada Quran dan sunnah, cuma gayanya macam-macam. Itu jenis authority. Kita percaya pada otoritas Al-Quran dan sunnah. Jadi tidak masalah. Jadi semuanya yang balik pada Quran dan sunnah. Tidak ada orang Islam yang mau dibilangin kamu tidak Quran ya, kamu tidak sunnah, tidak ada. Semuanya ingin disebut merujuk pada Quran dan sunnah. Itu namanya cara berpikir otoritarian. Karena agama ya kan percaya pada otoritas. Puncaknya adalah otoritas Tuhan. Oke, makanya tidak perlu ngamukan gara-gara ini. Kamu juga tidak harus ngamuk kalau ada orang bilang mana ayatnya, mana sunnahnya gitu. Kalau ada yang tanya gitu ya bilang aja, aku tidak ngerti. Wong memang tidak ngerti, tidak usah gaya. Kamu tidak ngerti ya tidak ngerti aja. Ya.
Jadi kalau kamu ngomong apa yang baik-baik terus orang nagih ayat, ya kalau pas nggak ngerti ya ngomong aja nggak ngerti, jangan ngawur. Nanti malah jadi rusak. Oke, kita tanyakan pada ahlinya, kan begitu. Nggak usah ngarang sendiri, nggak usah nafsirkan sendiri. Oke, dan hati-hati dengan otoritas yang tidak jelas. Itu yang hari ini namanya Syekh Al-Hoaq. Ya. Ayo, itu otoritasnya ora jelas, itu dari siapa, sumbernya di mana, ini orangnya di mana, ngomongnya apa, dia ahlinya apa, kok ngomong begitu, itu kan tidak jelas. Hati-hati nyari sandaran yang tidak, karena otoritas ini kita sandari. Yang kita sandari harus jelas. Kalau tidak jelas nanti, kalau kita jatuh karena sandarannya tidak kuat, jangan salahkan yang disandari. Karena besok pertanggungjawaban kita individual, sendiri-sendiri. Jadi kamu tidak bisa besok, loh saya cuma ikut WA ya Gusti Allah kemarin, tidak bisa, kamu salahmu sendiri, kamu manut ya. Bukan salah saya, tidak bisa, itu wis total-totalannya beda. Terus ada yang ketiga, kebenaran yang sumbernya a priori, intuisi. Ini kebenaran yang keyakinan yang kamu ngalami sendiri langsung. Sifatnya intuitif. Misalnya, ini cenderung sifatnya objektif, meskipun ada juga yang rasional. Misalnya, Pak, saya itu setiap kali, kemarin ada yang mahasiswa, saya Pak tiap kali makan telur, terus tubuhku gatal-gatal semua Pak, maka saya tidak makan telur lagi. Ini kebenarannya keyakinan pengalaman dia langsung. Kebenaran a priori namanya, kebenaran intuitif. Dia ngalami, kamu bantah tidak bisa, wong dia ngalami langsung. Tidak cocok itu sama teori kesehatan, tidak bisa. Saya ngalami langsung Pak, setiap kali makan telur saya gatal. Ini kebenarannya namanya a priori. Orang lain nggak begitu nggak masalah, tapi saya begini, kan a priori itu namanya. Dasarnya biasanya intuisi, pengalamannya sendiri, pengalaman langsung. Itu juga bisa jadi sumber keyakinan. Saya Pak, tidak mau kuliah hari Senin Pak. Kemarin kuliah hari Senin mesti sial terus Pak. Jadi saya tidak lah Pak. Nah, itu jenis juga a priori intuisi. Meskipun mungkin tidak masuk akal. Sumber otoritasnya juga tidak jelas. Tapi kamu ngalami sendiri. Benar Pak, tiap kali Senin saya kuliah mesti susah Pak. Kemarin lapar. Terus sebelumnya lagi misalnya ya, dosennya nggak selesai-selesai sampai jengkel. Akhirnya saya keluar, malah dimarahi. Sial, nilai saya jatuh akhirnya. Terus pokoknya Senin itu hari buruk lah Pak bagi saya. Nah, ini namanya a priori. Kayak orang Jawa yang punya pedoman hari naas. Jangan keluar menuju ke selatan kalau hari ini jam sekian, sekian. Karena di selatan ada laut. Nah, misalnya, ya kalau kamu ke selatan terus kan kecemplung nanti. Nah, itu namanya a priori, dari pengalaman. Biasanya yang mitos-mitos, tabu-tabu, pamali-pamali itu pengetahuan lahirnya dari sini. Ini bisa ya, bisa enggak. Yang mengiyakan yang ngalami langsung. Kayak jangan ke pantai selatan pakai baju hijau. Wah, itu kan susah kan, rasionalitasnya susah. Tapi mungkin mereka pernah ngalami sendiri, ada orang ke sana pakai baju hijau, tenggelam. Mungkin besok kalau ada yang ngalami lagi, pakai baju merah, tenggelam. Oh, berarti dua sekarang. Jangan pakai baju hijau, jangan pakai baju merah. Lama-lama semua warna kena kamu. Tidak usah pakai baju. Oke, ya. Jadi, itu nyari kebenaran. Pakai jalur intuitif, intuisi. Yang terakhir, nah ini yang kita pakai di kampus-kampus, pakai jalur saintifik, pakai jalur ilmu. Ilmu itu pengetahuan yang diuji secara sistematis, metodis, universal, dan seterusnya. Tidak sekedar pengetahuan, boleh sumbernya tenacity, boleh sumbernya authority, boleh sumbernya intuisi, tapi kemudian diuji secara ilmiah. Ini namanya lewat jalur sains.
biasanya begitu ya Pak. Oh ya, biasamu itu secara ilmiah gini loh. Hasil penelitian, hasil pengujian, dan seterusnya. Itu namanya lewat jalur sains. Jadi ilmu tidak sekedar biasanya, tidak sekedar ikut siapa, tidak sekedar saya ngalaminya begitu. Tapi semua pengetahuan dari 3 yang di atas tadi dikelola secara metodis. Metodis itu dengan metode yang jelas. Mana hipotesisnya, mana pendekatannya, mana langkah kerjanya, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya jalur sains. Jadi 4 hal inilah yang dilakukan oleh manusia untuk mencari kebenaran. Atau lebih tepatnya lagi keyakinan akan kebenaran. Jadi urusannya yakin atau tidak yakin pada kebenaran. Jalurnya 4. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.